pertama permohonan maaf dari Bapak Bupati, nanti Bapak Bupati menyesuaikan. Begitu juga Pak Wakil, nanti Bapak Wakil menyesuaikan. Setelah kegiatan selesai akan menyesuaikan di sini. Yang saya hormati Bapak Ketua PSW YPPK, yang saya hormati Susda, yang saya hormati pengurus asrama Domus Santivo Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan kepala OPD serta tamu undangan sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka membahas presentasi proposal asrama Domus Santivo Kaimana. Untuk itu saya akan menyerahkan kepada tim untuk membawa acara presentasi ini. Di sini kami sudah lengkap perwakilan yang ditunjuk, yang diundang dan dipercayakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil untuk akan memberikan pertimbangan dalam rangka pendirian asrama Domus Santivo Kaimana. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada tim untuk dapat membantu kita dalam acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Kami sapa dengan hormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas PU, Bapak Kepala Dinas BPKAD, Bapak Kepala Dinas Pertanahan dan Ibu, serta tim asrama Domus Santino yang dipimpin Bapak Manu dan Suster dan anggota yang kami hormati. Kami pertama-tama berterima kasih kepada para Bapak Kepala SKPD yang diundang karena telah meminta waktu untuk hadir bersama kami di tempat ini. Untuk mengawali acara ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Saya mohon kesediaan untuk memimpin doa. Terima kasih. Izinkanlah saya memimpin doa secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami aturkan syukur kepadamu atas kesempatan rahmat ini. Kami ingin mempresentasikan rencana pembangunan sekolah asrama di Kaimana ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini berguna demi perkembangan anak-anak-Mu yang ada di Kaimana ini. Semoga kami semua yang hadir di sini juga memiliki niat yang sama untuk membangun anak-anak-Mu yang ada di Kaimana ini melalui proses pendidikan yang baik, salah satunya melalui sekolah asrama. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selanjutnya untuk pemandu presentasi, saya akan mempersilahkan Bapak Manu untuk menyampaikan presentasi. Selanjutnya nanti diikuti oleh penjelasan Suster dan juga semacam kesaksian dari adik-adik yang kebetulan dihadirkan untuk bercerita sedikit tentang kehidupan di asrama, dan selanjutnya akan ditutup dengan diskusi. Kepada Bapak Manu kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang memberikan saya kesempatan untuk
mempresentasikan secara umum dasar pemikiran, kemudian keinginan agar asrama Domus Santino Kaimana menjadi mitra bagi pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Berbicara menyangkut asrama dan sekolah berpola asrama, itu menjadi sesuatu hal yang tidak lazim di tanah Papua, karena banyak tokoh-tokoh besar lahir di tanah ini menjadi terkenal, memiliki keilmuan, memiliki integritas, memiliki kewibawaan, dibentuk dan dibesarkan, dilahirkan dari pola asrama. Berdasarkan atas dasar-dasar pemikiran itu, kemudian kami mencoba untuk menyusun proposal ini berkaitan dengan dua hal mendasar. Hal pertama adalah menangkap visi dan misi Bupati Kabupaten Kaimana. Visi dan misi Bupati Kaimana itu terjadi dari rangkaian penelaah yang mendalam dan kemudian melalui kunjungan-kunjungan kerja beliau, atau pada saat beliau berkampanye menyampaikan itu kepada masyarakat sebagai salah satu program unggulan. Karena atas keprihatinan beliau dan di mana-mana beliau menyatakan bahwa untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia Kaimana, salah satu bukan semua langkah, tapi salah satu langkah adalah pendidikan berpola asrama. Merujuk dari itu, maka kemudian gereja melalui yayasan pendidikan dan kemudian SMA yang dipimpin oleh seorang wanita, tetapi wanita ini adalah seorang suster yang ditugaskan oleh yayasan gereja untuk kemudian melakukan fungsi pelayanan itu. Oleh karena itu, saya ada di sini untuk memberikan presentasi ini karena saya ditugaskan oleh pastor paroki. Minta maaf, saya lupa untuk membacakan SK tentang identitas saya, untuk kemudian mengurusi masalah tanah gereja dan juga menyangkut asrama ini. Nah, karena kami kemudian mendasari atas rujukan visi misi Bupati, maka kami memberanikan diri mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk kemudian sama-sama kita mendiskusikan kira-kira visi misi ini menurut pemerintah daerah itu bentuknya bagaimana, langkahnya bagaimana, supaya visi misi ini bukan menjadi sesuatu cerita janji, tetapi dia harus sampai ke langkah-langkah konkret yang harus diambil. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kenapa kami memberanikan diri untuk kemudian mengajukan proposal? Karena asrama Domus Santino Kaimana, Bapak Kepala Dinas pasti sangat tahu itu baru melahirkan satu asrama berpola asrama, di mana di sana semua adalah putri. Dan hasil yang mereka hasilkan dari 1, 2, 3 tahun ini itu
memiliki hasil izin Bapak Wakil saya lanjutkan, memiliki hasil yang sangat membanggakan kita semua, dan hasil itu lahir dari sebuah proses yang dilakukan dengan langkah-langkah yang agak gila, yang dilakukan, keberanian-keberanian yang dilakukan oleh seorang imam yang minta maaf beliau sudah pindah, tetapi kemudian karyanya diteruskan oleh beliau dan bersama yayasan, dan tokoh-tokoh sentral yang menghasilkan asrama, dan hasil itu telah membuat banyak orang terkagum sampai ke kampung. Dengan pengalaman itu, maka kita memberanikan diri untuk kemudian menjadi mitra bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati yang telah dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Kaimanan, agar kami dari gereja melalui yayasan dan tangan-tangan yang ditugaskan oleh gereja mengelola asrama ini dapat bermanfaat untuk negeri ini. Maka dengan penuh kerendahan hati kami telah mengganggu tugas pokok bapak-bapak, tetapi kami merasa bahwa untuk membangun sebuah daerah tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah daerah untuk kemudian bergerak, tetapi membutuhkan elemen-elemen lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Gereja memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membangun sumber daya manusia Papua. Dua langkah tadi kemudian diwujudnyatakan dalam langkah strategis, yaitu kita kemudian menyusun proposal ini. Saya sungguh yakin proposal ini sudah tangan ke tangan pemerintah, karena ini kita serahkan 1 bulan yang lalu untuk pemerintah daerah mempelajari. Setelah itu kita mencoba untuk mengundang, dan hari ini kita memberanikan diri untuk mempresentasikan. Kenapa kita memberanikan diri untuk mempresentasikan? Karena alasan 2 tadi. Berikut saya lanjut. Dijelaskan oleh suster bahwa kenapa asrama Domus Santino Kaimana itu ada. Itu dulu. Nanti dia ada kenapa, hasilnya hari ini apa, dan kemudian kenapa mau ditingkatkan, kenapa memberanikan diri untuk meningkatkan, kenapa kemudian proposal ini kami serahkan kepada pemerintah. Karena sungguh benar yayasan punya kemauan, gereja memiliki misi untuk memanusiakan manusia, tapi gereja, yayasan, dan sekolah SMA tidak punya uang. Itu intinya. Kami tidak punya uang, tapi kami punya sumber daya manusia, kami punya pengalaman, kami punya dedikasi, kami punya motivasi, kami punya loyalitas untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah membangun sumber daya manusia Papua. Semua terurai secara jelas, detail di dalam proposal ini. Lanjut, yang dibutuhkan, saya langsung masuk ke buku karena latar belakang apa semua nanti bapak-bapak dong baca. Kami membutuhkan lahan. Kenapa kami pertama harus minta lahan? Lahan memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama adalah membangun asrama. Kemudian
kalau kemudian dia dalam wujud berpola asrama, pendidikan berpola asrama, maka di situ harus ada sekolah. Jadi di situ ada SMA, di situ ada asrama. Dan juga di situ ada lahan yang kami minta tambah kepada pertanahan itu, karena kami ingin mahasiswa itu tidak hanya belajar, tetapi dalam ekstrakurikuler dia kemudian waktunya tidak ada yang terbuang. 1 menit pun tidak boleh terbuang, karena setiap waktu bagi asrama, moto kami asrama Domos Sampino Peman adalah waktu itu adalah berharga, waktu itu uang, semua waktu di manage. Oleh karena itu meminta agar kemudian ada pola asrama, ada sekolah di situ, ada tanah untuk kemudian mereka berlatih bercocok tanam, bagaimana mereka berkebun, bagaimana mereka bisa memelihara ayam, bagaimana mereka bisa buat pelihara ikan dan lain sebagainya. Itu dia menjadi satu kesatuan. Di situ ada tempat untuk mereka berolahraga, di situ tempat untuk mereka latihan tari-tarian dan seterusnya. Itu yang kemudian untuk diketahui Bapak Wakil dan Bapak Bupati dan teman-teman yang lain, selama ini Bapak Ojongkai dan Ibu Ida, Ibu Iva, selalu pintu mereka kami ketuk. Saya yang ketuk karena saya ditugaskan oleh region itu untuk menyiap lahan itu. Nanti sebentar saya juga minta untuk bidang pertanahan mempresentasikan sudah sejauh mana lahan itu kami dapat, biar Bapak Bupati dan Wakil dan teman-teman dari dinas-dinas yang lain mengetahui secara benar dan baik supaya menjadi teamwork yang baik. Kalau proposal kami diterima, itu fungsi tanah dan gedung. Kami tidak punya uang dan kami membutuhkan tanah gedung. Kemudian yang ketiga, langsung saja masuk ke kebutuhan. Kebutuhan kita bicara langsung uangnya. Kalau barang tadi sudah ada, langsung kita masuk uang saja. Karena yang lain hal-hal teknis itu menjadi uang yang kami butuhkan untuk kegiatan selama 1 tahun untuk 120 orang. Saya langsung lihat pada poin terakhir. Nanti saya akan kembali jelaskan di awal beberapa hal. Kenapa 120 orang? 100 orang adalah siswa, 20 orang adalah mereka yang ditugaskan untuk menjaga, mengawas, memasak dan lain sebagainya ada di sana. Nanti ada terperinci di situ. Kenapa 100 orang yang tahun pertama kami minta? Apa yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati tidak pada satu tempat, tapi hampir semua tempat, semua kampung. Dan asrama itu adalah kebutuhan. Bupati dan Wakil Bupati pasti menginjak setiap kampung dalam penyampaian orasi visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Itu adalah janji politik. Nah, 100 orang ini agar kemudian satu kampung pun tidak boleh tidak kemudian tersentuh. Satu kampung 1 orang yang harus masuk di dalam asrama itu. Satu kampung 1 orang. Jumlah kampung kita saat ini 86 ya Pak ya? 84. Yang 2 yang mau belum ya? 2 kelurahan, ya. Berarti 86. Ada sisa sekian nama yang akan direkomendasikan oleh mungkin kepala suku kah, anak janda kah, anak yatim piatu kah, yang benar-benar membutuhkan pendidikan. Kalau kemudian proposal ini diterima, proses penerimaan itu tetap melibatkan dinas pendidikan, dinas terkait, bupati dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar setiap kampung itu dapat tercover. Kenapa pikiran kami harus pada setiap kampung? Agar pembangunan itu merata.
Karena uang yang kemudian diserahkan pemerintah kepada pihak yayasan untuk mengelola program pendidikan berpola Islami adalah uang APBD Kabupaten Taimana, maka setiap kampung harus merasakan. Dana ini bertambah apabila tahun kedua, karena setiap tahun ada penambahan siswa. Dana ini bertambah pada tahun ketiga secara otomatis. Tetapi pembiayaan pertama seperti yang sebelum pada biaya-biaya penempatan itu tidak akan lagi ada pada tahun-tahun kedua, ketiga karena semua sudah tersedia. Kemudian, kenapa kami memberanikan diri untuk kemudian menyampaikan proposal ini? Saya ulangi lagi, karena kami sudah sangat siap untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Tapi kalau ada yang jauh lebih baik, yang sangat siap untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati, kami pun tidak merasa bahwa kami tidak diperhatikan, atau kami tidak merasa bahwa kami bukan yang terbaik. Tujuan utama adalah proposal ini bukan untuk mencari keuntungan. Kami tidak mencari keuntungan apapun, tetapi yang ada di dalam manusia orang Taimana asli, agar mereka mampu berdiri sejajar, duduk sejajar, dan punya hak sejajar dengan menunjukkan kemampuan dan kualitas yang mumpuni, agar ke depan misi dan visi yang dicanangkan pemerintah daerah dan gereja dapat bermanfaat bagi anak negeri di tanah ini. Kenapa kami merindukan ini harus ada? Karena kami punya catatan. Bahkan ada kampung yang sampai detik ini siswanya belum tamat SMA. Miliaran triliunan kita buang, tetapi hasilnya nol. Karena pembangunan pendidikan tidak merata. Proposal yang kami ajukan ini, kami juga punya referensi. Membuang puluhan miliar untuk 7 orang, 8 orang, hasilnya nol. Tetapi pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah dana kepada asrama Domus Sangkonya Taimana yang kemudian diarsiteki oleh seorang wanita Flores, tapi dia adalah suster, menghasilkan anak-anak yang hari ini bisa tembus STPDN, bisa masuk di dalam 10 besar untuk sains. Itu adalah sebuah kebanggaan yang tak bisa diukur dengan alam. Tepuk tangan untuk suster. Itulah sekilas yang dapat saya sampaikan. Harapan besar membangun dunia pendidikan tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan dan tidak ada instan. Untuk meyakinkan bapak-bapak dalam menerima proposal dan menjadikan asrama Domus Santoino Taimana sebagai mitra pemerintah dalam mengelola program pendidikan berpola Islami, maka kami juga menunjukkan hasil yang selama ini dicapai dan uang yang dikasih sama asrama ini oleh pemerintah daerah dengan sangat sedikit tetapi menghasilkan hasil yang baik. Kepada pembawa acara,
saya akan serahkan untuk memberikan waktu kepada suster dan kedua adik kita. Tepuk tangan untuk saya dulu, ngomongin dulu. Bapak Bupati mohon izin. Selanjutnya Bapak-Bapak, kami masih minta kesediaannya untuk mungkin mendengar suara selanjutnya dari suster sebagai tidak hanya kepala sekolah SMA YPPK, tetapi lebih dari itu beliau adalah pengelola asrama Santa Teresia. Fotonya ada di depan, yang hari ini datang juga dengan tiga adik penghuni asrama yang nanti baik kalau kita berikan mereka waktu untuk bercerita sedikit tentang kehidupan di asrama. Waktu selanjutnya saya serahkan pada suster. Terima kasih kepada MC. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas OPD yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya kasihi Romo, Ketua PSB, Bapak Ibu Guru, dan tim dari Asrama Thomas Akuino. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan yang mempersatukan kita semua ada di tempat ini demi kepentingan anak-anak negeri ini. Saya akan mempresentasikan hanya berupa pengalaman yang saya alami sehingga konsep ini kami buat. Bertolak dari pengalaman saya sebagai seorang kepala sekolah SMP, saya pernah tidak menerima anak dari kampung karena kemampuan kemampuan akademis yang kurang baik. Saya tidak menerima karena saya mempertahankan mutu waktu itu. Tetapi saya dituntut oleh yayasan bahwa itu anak prioritas. Jadi kalau anak prioritas, saya wajib terima. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan anak prioritas ini? Saya terus berpikir bagaimana cara untuk menolong anak prioritas ini. Setelah ada pertemuan dengan gereja dan guru agama Katolik, maka kemarin terbentuk Asrama Putri Santa Teresia, dan anak itu ada di Asrama Putri Santa Teresia. Pada saat saya pindah ke SMA sebagai kepala sekolah SMA, saya menghadapi persoalan yang begitu ekstrim. Anak-anak datang ke sekolah, mereka pingsan karena tidak makan pagi. Mereka tidak sekolah dengan alasan tidak mempunyai uang transport, dan juga banyak hal lain. Lingkungan tidak mendukung mereka di sana. Untuk mempertegas hal ini, saya selalu memerintahkan, karena saya seorang kepala sekolah, memerintahkan guru BP untuk mencari anak-anak yang tidak sekolah. Di sekolah itu saya tiap hari berdiri cek siapa yang tidak sekolah, siapa yang tidak sekolah, masuk kantor, tolong cari. Jadi selalu mencari anak-anak Papua yang tidak sekolah. Jadi Palawi dengan sangat tulus hati mencari anak-anak itu. Kesempatan ini saya berikan dulu kepada Palawi untuk bagaimana
membagi pengalaman berhadapan dengan anak-anak waktu Paroi mencari mereka. Paroi silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas UPD terkait, saya selaku guru BP di sekolah yang sudah diceritakan oleh suster tadi, saya di SMA Misi itu sudah hampir mau 11 tahun, ya, mau hampir 11 tahun. Banyak hal yang saya alami selama menjadi guru di sana. Yang pertama yang saya dapati itu adalah pertama siswa malu, ya, malu karena kurang kontrol dari orang tua. Hari ini kita berpikir tentang makan minum, mereka berpikir tentang ekonomi mereka, tapi satu yang kita lupa adalah kurang kontrol dari orang tua. Itu yang paling utama. Karena adik-adik kita yang ada sekolah di sana, mereka dikasih sekolah di kota ini, tapi tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Itu yang perlu saya tegaskan di sini. Sehingga saya bisa sampaikan kepada suster bahwa kunci utama untuk bisa membantu adik-adik ini hanya satu, yaitu sekolah berpola asrama, sehingga kita mampu untuk mengontrol mereka semua, entah itu dari sekolah ke asrama maupun dari asrama di sekolah. Yang pertama kita ubah adalah karakter mereka. Kalau karakter mereka bisa berubah dengan baik, secara sendirinya pasti otak mereka pasti akan bagus dengan sendirinya. Itu mungkin pengalaman yang perlu saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu saya kembalikan kepada suster. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paroi. Saya lanjut. Bapak Ibu yang terkasih, konsep sekolah berpola asrama ini diperkokoh oleh hasil dari anak-anak asrama putri yang saya asuh, ya, diperkokoh oleh hasil mereka yang saya lihat perkembangan diri mereka dan lain-lain, karena saya selalu ada bersama mereka. Sekarang saya beri kesempatan kepada kedua anak saya untuk membagi pengalaman. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, para dinas, Mas Suster, Romo, Bapak Ketua PSW, Bapak Ibu Guru, dan juga Bapak Ibu yang lain. Pertama, kami mewakili teman-teman kami dari asrama untuk menyampaikan pengalaman kami yang di asrama. Kami berterima kasih kepada Mama Suster karena Mama Suster telah membimbing kami dengan baik di asrama. Sebelum kami tinggal di asrama, kami tidak mengontrol waktu kami dengan baik, yaitu mengerjakan tugas tidak tepat waktu, belajar tidak tepat waktu, kerja memasak juga tidak tepat waktu, ke sekolah tidak tepat waktu, dan kegiatan-kegiatan yang lain tidak tepat waktu. Tetapi pada saat kami tinggal di asrama, Mama Suster mengajar kami untuk mengerjakan segala sesuatu tepat waktu, seperti belajar tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, dan Mama Suster juga memberikan obat kepada kami untuk menjaga kesehatan kami. Dan masak, Mama Suster juga memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil di depan
membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, dan itu semua juga suster memberikan hadiah. Dan sebelumnya kami di sekolah tidak mendapat peringkat, tapi kami sebelum masuk di asrama, kami tinggal di asrama, kami belajar tepat waktu, dan itu semua kami mendapat nilai yang bagus. Dan juga kegiatan-kegiatan yang suster ajarkan kepada kami, kalau kami pulang libur Desember, kami mengajarkannya kepada adik-adik kami yang di kampung, keluarga-keluarga kami yang di kampung, seperti memasak, membaca, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga orang tua kami merasa tenang karena kami tinggal di asrama. Terima kasih Mama Suster, dan juga terima kasih ibu-ibu kami, yaitu Ibu Reli dan Ibu Ika, yang sudah menjaga dan mendidik kami dengan baik di asrama. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Roy dan juga anak-anak ini, saya merasa bahwa semuanya sudah terwakili. Apa yang menjadi dasar kami ingin supaya sekolah berkala asrama untuk menolong anak-anak Papua. Sekian dan terima kasih. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari misi besar ini. Kemudian waktunya kami kembalikan ke MC untuk kemudian kita berdiskusi, karena di dalam ini ada hal yang nanti akan kami jelaskan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-ibu, pastinya dari Bapak Wakil Bupati, baru akan saya jelaskan apa yang kita butuhkan. Misalnya pembangunan ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini grand desainnya akan kemudian kami sampaikan. Pada saat waktu saya bawa proposal ini, saya minta kepada Kepala PU saat itu. Saya rasa Bapak tidak lupa ya Bapak ya, supaya kemudian tolong bantu kami gambar waktu saya ketemu beliau. Dan juga dukungan besar sekali pada saat kami ketemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih Bapak waktu itu. Kepala Dinas Pertanahan itu beliau dengan Ibu berulang-ulang kali ketemu dengan pastor, ketemu dengan kami, dan selalu mereka berdua memberikan support, bahkan mengantar kami untuk turun melihat lahan yang telah disediakan untuk pola asrama itu. Sebagai informasi kepada Bapak Wakil dan seluruh teman-teman, kami juga tidak hanya mengajukan proposal di sini, tapi kami juga kemudian mengajukan proposal ini ke pemerintah provinsi melalui anggota DPRD provinsi Bapak Wakil, Ketua DPR yaitu Bapak Saleh Signo, untuk kemudian membantu dalam hal pembangunan. Tetapi sampai detik ini juga belum ada jawaban. Yang kami bangun, yang kita bangun, yang kita impikan adalah setiap anak negeri dari 84 kampung ini setiap tahun ada yang harus tamat SMA dengan kualitas yang mumpuni. Mimpi kita, mimpi kami, dan mimpi pemerintah daerah, supaya pada saat mereka kemudian tes kedokteran mudah, karena mereka benar-benar sudah sangat siap. Kemudian mereka mau tes perwira TNI Polri dengan pangkat yang bagus, mereka punya disiplin itu sudah terasa di dalam asrama. Jadi
saya ulangi lagi, kami punya mimpi, kami punya semangat, kami punya kemauan, kami punya motivasi, dedikasi, kami punya hati, tapi kami tidak punya uang. Yang punya uang adalah pemerintah daerah. Kami ingin menjadi mitra, agar kita sama-sama memikul beban membawa anak-anak Papua untuk menjadi tuan di tanah sendiri. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Mano, Bapak Wakil Bupati dan para Bapak para dinas terkait yang kami hormati. Selanjutnya, setelah mendengarkan presentasi, kita berdiskusi. Ya, mungkin semacam penajaman terhadap proposal kami. Atau ya Bapak Bupati mungkin berbicara sedikit. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, khususnya Romo, orang tua saya yang paling berjiwa muda, Bapak Ahmad Baronam, Pak Manu, Bapak Ibu Guru, Pak Kepala Dinas Pendidikan dan staf, ada Bapak Dinas Pertanahan, kemudian ada Bapak Dinas BU, Pak Jauh Kewa, dan Bapak-Bapak sekalian saya hormati. Iya, izin Susder, orang tua saya ini orang Muslim yang dulu jadi mantri dan selama SD sampai jadi mantri itu sekolah di Yayasan Katolik Asramakan. Dan di kampung saya salah satu kampung Muslim yang sekolah Yayasan Katolik Asramakan. Dan ya Pak Manu tahu kebetulan bahwa guru waktu itu ada keluarga yang meninggal dari tanah di kampung Asramakan itu. Visi misi pemerintah Kabupaten Kaimana bagaimana memberikan kemudahan akses khususnya dalam bidang pendidikan di kampung, bagaimana supaya mereka bisa diasramakan, sehingga jangan lagi saya sampaikan jangan ada anak sekolah yang pergi sekolah tidak terus di sekolah karena lapar. Kalau saya alhamdulillah puji syukur Tuhan, terima kasih yayasan ini sudah mau membantu pemerintah untuk mewujudkan visi misi terutama bagaimana memberikan asrama atau pendidikan terpulang asrama yang nanti dikelola oleh yayasan ini. Dan saya yakin ya terhadap koordinasi komunikasi sejak awal dari yayasan dan juga dengan dinas terkait, saya kira ini langkah awal yang saya kira mudah-mudahan kita doakan Tuhan memudahkan semua urusan itu. Amin. Luar biasa tadi bagaimana saya sampaikan bagaimana manusia khususnya orang asli Papua ini. Itu juga pernah saya merasakan bagaimana waktu itu guru saya, orang tua saya, Pak Ahmad Baronam juga begitu. Ini saya selalu sebut karena ya, beliau ini kalau dulu ada anak-anak yang tidak sekolah, beliau cari di rumah. Begitu. Ya. Karena dia satu, anak Papua harus bangkit dan sama seperti saudara-saudara lain. Amin. Luar biasa. Makanya ya, kita selalu mendoakan beliau tetap sehat begitu sebagai guru yang telah memberikan nasihat untuk kita semua sebagai anak-anak begitu. Ya. Cuma dulu karena saya jarang dapat pukul karena mungkin menurut beliau mungkin saya termasuk yang sopan-sopan waktu itu. Iya. Visi misi pemerintah berkaitan dengan pendidikan ke depan bukan saja yang pendidikan kepala asrama, tapi juga untuk mahasiswa secara umum. Kemarin ada melakukan perjalanan ke luar
sedikit bantuan pemerintah lewat pendidikan untuk bantuan paham kepada adik-adik mahasiswa kemarin di Jakarta, Malang, dan Jogja. Ya, pernah bantuan ini saya ketika dari mahasiswa dulu di Malang, pernah bupatinya Pak Wahidin, beliau datang ke asrama. Pas kita ada, beliau buat bantuan, beliau sampaikan begini, bantuan ini tidak banyak, tapi kalian kalau mau sekolah baik itu harus perut jangan kosong. Ya. Kalau cukup, saya dulu sekolah itu pergi ke sekolah saya minum air mentah, tapi cukup saya, kalian jangan merasakan seperti itu. Jadi kemudian di saat perjalanan berikutnya datang anggota DPR waktu dari Bapak kunjungan ke Taiwan, ada tatap muka di Balai Kota Malang. Tidak sangka saya lewat, ada yang panggil, ini ada anggota DPR yang datang dari Irian Jaya. Saya tanya, Irian Jaya mana? Dari Fakfak. Ada pertemuan masuk, saya masuk tengah-tengah, dan di situ ada Pak Munrahal di situ. Dan Bapak DPR waktu yang lain. Saya minta Bapak orang harus di asrama. 1 menit di atas asrama, karena sedang lihat saja itu putra punya semangat luar biasa walaupun makan gitu. Dan pada saat itu ketika Pak Munrahal dengan beberapa anggota waktu temu sana, saya bilang di asrama itu jangan sampai ada beras satu butir di dalam asrama, kosongkan barang-barang di asrama. Artinya begitu, kosongkan barang-barang dan Pak, ini kita sudah berapa hari tidak makan, silakan dicek di kamar kamar gitu. Itu cara-cara saja begitu. Ya, kembali lagi, ini luar biasa. Saya pastikan bahwa pengurus Suster Romo dan juga Bapak Arno dan Bapak Enak ini bukan melihat pakai mata, tapi saya yakin Bapak Ibu melihat dengan hati. Karena kalau melihat dengan mata tidak mungkin Ibu Suster lihat kami yang ada di belakang gunung. Tapi karena Ibu lihat dengan hati, makanya belakang gunung Ibu bisa lihat kami. Bagi pemerintah daerah, saya yakin dengan kebijakan ada sesuai dengan visi misi yang ada, saya yakin sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini terwujud, sedikit bisa mengurangi apa yang menjadi beban kami. Bagaimana anak-anak di kampung mereka harus sekolah baik dan juga makan. Nah, pengalaman kita yang dulu-dulu ya, mudah-mudahan jangan sampai ada anak saya begitu. Nah, sehingga kemarin saya juga ke asrama, beberapa saya sampaikan kebijakan pemerintah ini mungkin tidak bisa seperti tadi sedikit. Kalaupun ada rasa lapar, jangan rasa lapar seperti kami. Dan saya yakin ya, Pak Bupati juga pasti sangat respon juga dengan dirinya atau penjelasan yang mau berkontribusi mendukung pemerintah, program pemerintah berkaitan dengan asrama ini. Saya yakin juga pasti kita doakan semua proses berjalan lancar, karena langkah awal saya yakin dan sudah artinya tadi sampaikan sudah koordinasi dengan baik dari dinas pendidikan, PU, kemudian pertanahan yang lain. Saya kira ini ya mungkin tinggal bahasa kasaran, mungkin yang beberapa langkah ke depan, mudah-mudahan semua bisa. Dan kita berharap ya kita semua kalau diberikan kekuatan kesehatan, Pak Bupati kami dan pimpinan UPD yang lain, sehingga apa yang menjadi target pemerintah untuk melayani masyarakat khususnya di peningkatan sumber daya manusia termasuk yayasan yang ada, Ibu Suster, Romo, Pak Arnold dan Bapak Guru yang lain, mudah-mudahan bisa. Karena saya yakin Pak Teo Kiwa juga ini kan pernah di asrama di Sorong juga, jadi tahu bagaimana dan hasilnya nyata begitu. Saya kira begitu. Sekali terima kasih. Mohon maaf pada Pak Arnold selalu saya sebut nama ini karena yang selalu keinginannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Shalom, selamat siang, selamat sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Wakil sudah cerita sedikit tentang asrama. Kita isi diskusi. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanahan, Bapak Wakil, semacam memberikan informasi tentang progres tanah yang akan dihibahkan kepada kami. Mohon izin Pak Wakil.
Selamat siang saudara semua. Salam yang kami hormati Pak Romo, kami hormati Pak Bupati, para pengurus atau pengurus yayasan yang kami hormati, Bu Suster dan para pendidik dan teman-teman dari SKPD yang kami hormati. Terima kasih. Kami juga sudah berulang kali didatangi oleh Pak Manu sehubungan dengan lahan. Jadi lahan kita nanti di Jalan Perumahan DPR, Perumahan DPR itu kita itu ada Pak Bupati mau izin, dia punya denah ini, kita sudah denahnya Pak Manu, ya ini denah. Jadi ada dua lahan itu, luas yang pertama itu ada 21.107, terus lahan yang kedua ada 11.187 meter persegi. Jadi total dari lahan itu ada 32.294 meter persegi. Jadi ini yang sudah akan dipasang ke yayasan untuk kelanjutan pembangunan. Namun di sini ada rongga, ada ruang yang belum kita Jadi kalau kita nanti mudah-mudahan kita bisa urus itu, nanti kita bisa menyatu nih. Berarti kita bisa bertambah ini, bertambah dari 32 tadi itu akan bertambah juga, mungkin ini kita akan bertambah. Jadi itu yang lahan yang kita gunakan nanti hibah kepada yayasan untuk pembangunan ini. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, kalau sudah lahan ini bagaimana dengan penimbunan Pak Wakil? Ya, penimbunan ini. Jadi nanti di 2022 itu Pak Wakil, rencananya kami ada punya tanah di Kilo 0 itu ada 7 hektar. Rencana kami itu tanah itu akan menjadi lokasi perumahan ASN. Jadi di situ nanti tahun depan kita akan melakukan pemetaan untuk lahan itu. Ya tadi saya bilang dari mana lahan ini bisa ditimbun, itu dari pemetaan itu. Rencananya seperti itu. Jadi Pak Manu, Ibu dengan Pak Romo gitu. Jadi kita tidak perlu cari material lagi. Kita tidak perlu cari material kemana-mana lagi untuk penimbunan lokasi ini. Jadi karena seperti itu Pak Wakil. Jadi itu kami pematangan material itu kita timbun di lahan ini. Jadi kita tidak memberikan lahan itu hanya ke yayasan tuh, yayasan yang timbun lagi, kasihan juga. Ini butuh dana, butuh ini. Jadi kami sudah rencana strategis ke depan gitu Pak Wakil. Jadi kita memudahkan. Jadi kita tidak akan memberikan itu menjadi beban. Ini kan kita berikan menjadi beban, bukan jadi kita sudah terima lahan ini sudah, tapi ini beban lagi, beban dalam arti kita harus timbun lagi karena kawasan itu rawa. Jadi paling tidak nanti kita dari itu hasil itu. Jadi di kawasan 7 hektar itu kita akan menata dia. Dengan kita menata dia menjadi satu kompleks perumahan yang baik. Jadi tidak hanya itu saja, tapi kita dari hasil pematangan itu kita akhirnya kita pindahkan di sini. Jadi itu yang senang kami sampaikan bahwa jangan jadi beban. Kita sudah berikan tapi jadi beban lagi. Beban ini sudah ada lahan, tapi bagaimana penimbunannya? Jadi karena setiap tahun kami diberi bantuan untuk perumahan pegawai. Sekarang kita ada bangun 9 unit di Puskesmas Coa. Karena kami tidak punya lahan. Memang bukan tidak punya lahan ada, tapi untuk membangun itu ada pemesanan lagi. Maka dengan
ini kami punya pemikiran seperti itu supaya yayasan dengan Pak Romo tidak terlalu bingung mencari lahan, mencari dengan Ibu Suster, mencari material di mana. Jadi itu yang harus kita sudah rencanakan gitu. Jadi nanti Pak Wakil juga mungkin bantu kami untuk pemakaman itu sehingga ini nyambung kita tidak langsung kita serahkan langsung terputus di situ. Dan kenapa kami mohon izin kami kenapa sampai antusias untuk mendukung ini? Ya. Kalau saya dulu Pak PO punya bapak guru dulu di SD misi ya. Saya dulu SD misi sampai jadi saya berterima kasih. Sedangkan kita tidak di pola asrama saja, pendidikan di misi itu bagus, ya bagus. Saya ranking di sekolah di misi dulu, ya saya juga ranking. Sampai di SMP saya masih ranking di 10 besar. Jadi menunjukkan bahwa mutu dari untuk pendidikan di pendidikan Katolik cukup bagus. Jadi kami adalah salah satu murid lulusan dari misi. Jadi kami bangga. Jadi kami ini ya kami mau lakukan jasa, membalas jasa kepada misi, bagaimana misi dulu membantu kami mendidik kami menjadi seorang anak yang baik. Kami dididik tidak hanya pendidikan biasa tapi di agama juga. Tapi sampai berdoa ya Bapak kami itu dengan Santa Maria juga kami berdoa, itu sesuatu yang secara rohani kami dibimbing. Jadi pada umumnya waktu kita teman-teman dari SD misi ke SMP 1 ini kita ranking itu karena mutunya. Jadi kami bangga bahwa dididik di pendidikan Katolik juga luar biasa ya, dan seterusnya kita begitu sampai SMA kami masih punya ini yang baik. Jadi itu mohon izin Pak Bupati, lahannya sudah kami siapkan dan juga untuk penimbunan ini sudah kami rencanakan seperti itu. Jadi kami tidak memberikan sesuatu menjadi beban, ya, beban bagi yayasan dan Pak Romo juga, ya, Pak Ibu Suster, Pak Manu juga sering datang kami bertukar pikiran dengan ini. Jadi mungkin itu ya sedang kami sampaikan pada Bapak Romo, yayasan Ibu Suster, bahwa memang kami sudah siap untuk memberikan itu. Ya, mungkin itu yang kami Baik, Bapak Kepala Dinas Pertanahan, terima kasih banyak. Kami sudah mendapat gambaran, tanah sudah ada sekitar 3 hektar dan juga bahkan siap ditimbun tahun depan. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Kadis Pendidikan untuk menyampaikan hal untuk asrama ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil, yang saya hormati Bapak Ketua PSW, rekan-rekan tim Asrama Domus Sartino, para pendidik, dan rekan-rekan pimpinan OPD sekalian. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan bukan tanggung jawab, artinya pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah saja, ini tanggung jawab bersama. Kita bangun manusia yang berkarakter dan unggul, itu kita melibatkan stakeholder yang terkait, lingkungan, semua harus dilibatkan sehingga kita punya manusia bisa kita bangun. Supaya berkelanjutan di dalam rencana strategis kami,
kami mulai dari pendidikan usia dini. Supaya saya jelaskan ya. Dari usia dini ini nanti kita bangun, kita buat TK PAUD Posyandu. Artinya kita bangun karakter dan gizi dan lain-lain mulai dari usia dini. Kemudian kita pindah ke SD maupun SMP, ada berpola asrama. Ini nanti berkelanjutan sampai dengan ke SMA. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, selama ini kita pemerintah daerah sudah jalan. Artinya walaupun kontribusi kami ke yayasan juga kurang terlalu besar, saya laporkan ke Bapak Wakil. Kemarin kami baru meminta uang yang Ibu Suster itu untuk Santa Teresia, asrama putri Santa Teresia itu sebesar 200 juta. Hari Selasa kemarin baru meminta uang dari rekening Dinas Pendidikan. Tapi ke depan di dalam rencana strategis kami tetap sesuai dengan visi dan misinya Pak Bupati. Ketika Suster ketemu saya, sempat saya bilang, Suster, ke depan kita perencanaan itu saya mengajak Suster kita bangun pendidikan sampai tahun 2026. Jadi apa yang kita pikirkan untuk kita bangun, tolong dimasukkan di Dinas Pendidikan supaya kita bisa akomodir. Untuk bantuan ini operasional tetap kita sampai dengan 2026. Dari 2022 sampai 2026 pasti ada. Sedang tadi Bapak Manu sampaikan proposalnya juga disampaikan ke provinsi untuk pembangunan. Tapi di dalam desa kami susun di tahun 2023 untuk pembangunan. Kalau disetujui oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Tetapi di dalam Restra Dinas Pendidikan kami sudah rencanakan. Ini yang kami sampaikan. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Atas perhatian saya banyak. Terima kasih. Baik Bapak Kepala Dinas Pendidikan, terima kasih. Ini kami dapat hadiah tambahan lagi. Jadi untuk asrama dipastikan sudah ada bantuan dari 2022 sampai 2026. Suster tidak usah menangis lagi berarti. Selanjutnya, terima kasih Bapak. Kami persilakan lagi Bapak Kepala Dinas PU untuk bersuara. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ibu Bapak Arno, Saudara SP, Suster, dan Paman dengan teman-teman dari yayasan, rekan-rekan dari OPD hari pada siang hari. Kita dari Dinas PU pada dasarnya mendukung apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Malu dan Suster dan juga Pak Roy. Untuk pembangunan tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa sudah ada dalam STMBN untuk tahun 2023. Yang mungkin kita harus pikirkan ini mungkin pemetanan lahan untuk persiapan pembangunan. Karena tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Budungai dari pertengahan bahwa nanti tahun depan akan ada pemetanan lahan di lokasi pembangunan untuk perumahan ASN, dan itu nanti akan dibawa ke lokasi yang sudah nanti akan diberikan Pemda ke yayasan. Cuma nanti kita lihat kembali apakah apa itu sudah bisa tercover semua atau kita butuh tambahan lagi. Jadi mungkin dari kami akan merencanakan untuk pematangannya bagaimana, karena untuk kelanjutan kedepannya seperti sudah disampaikan oleh Pak Kadis dari Pendidikan sudah ada dalam Restra Dinas Pendidikan. Jadi kami dari Dinas PU pada
prinsipnya sebagai supporting kami tetap memberikan support. Sejauh mana apa yang bisa kami lakukan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas PU yang pada prinsipnya juga akan siap membackup pembangunan asrama ini. Selanjutnya yang terakhir Bapak Theo dari BPKD. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Wakil Bupati, pimpinan OPD dan juga Pastor Paroki, Suster, teman-teman guru dan juga rekan atau tim kerja penyusun pembangunan asrama Santino. Berbicara asrama ini, saya juga adalah asing dari asrama. Saya tahu dan saya baca proposal ini memang itu sudah standar dari bagaimana memanajemen atau memiliki asrama yang baik. Kalau saya di BPKD, mohon maaf, kesempatan siang ini Kepala Dinas, Kepala Badan tidak hadir bersama kita di sini. Beliau pada saat ini juga ada pembahasan di DPR, sehingga beliau menugaskan saya untuk datang mendengar. Mungkin ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan dan itu menjadi catatan untuk nanti saya sampaikan ke Kepala Badan. Berbicara mengenai penyelenggaraan ini kan, kalau saya di BPKD, saya hanya mengikuti desain daripada masing-masing dinas. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa sudah ada grand desainnya. Berarti rencana kerja pemerintah daerah untuk selanjutnya akan kita bahas dalam rencana tahunan. Ini kan jelas sudah pasti ada. Anggaran tinggal menyesuaikan. Kalau memang itu sudah ditetapkan. Itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Theo. Meskipun hadir mewakili Bapak Kepala Dinas BPKD, tapi kita juga diberikan harapan besar terkait dengan pembangunan ini. Kami mendukung selanjutnya dengan doa, dan selanjutnya itu menjadi kerja dari Bapak Manu dan tim. Sekian Bapak Manu, mungkin mau menambahkan. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, pimpinan SKPD yang saya banggakan, apa yang menjadi kerinduan kita semua, bukan kerinduan kami saja tapi kerinduan kita semua. Hari ini kita telah duduk dan kemudian berdiskusi. Memulai dari diskusi pasti akan menghasilkan hal-hal besar dengan tujuan bahwa kita hadir berarti dan bermakna bagi orang lain. Saya perlu menjelaskan secara terperinci sedikit berkaitan dengan kenapa harus ada pola asrama yang memiliki lahan yang begitu, kita minta lahan yang begitu luas. Lahan ini tetap bangunan, lahan, dan semuanya adalah milik pemerintah daerah. Hanya menghibahkan kepada kami untuk mengelola manusia yang ada di dalam. Manusia yang ada di dalam. Kenapa harus ada lahan? Pasti kami punya rujukan yang cukup panjang, telah yang mendalam, analisa dan kajian yang sungguh-sungguh dengan hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil tadi. Tidak semua orang akan menjadi pegawai negeri. Tidak semua orang akan menjadi pengusaha. Tapi mereka juga akan kembali untuk bisa menjadi petani dan nelayan yang baik. Oleh karena itu, selama 3 tahun mereka diasramakan, mereka dididik untuk semua hal. Bagaimana mereka menghargai waktu, bagaimana setiap waktu digunakan untuk kemudian memperkaya pengalamannya. Kita ini daerah agraris,
kita punya lahan yang luas yang belum dikelola. Kita belum punya sekolah-sekolah teknis yang berkaitan dengan bagaimana cara memelihara binatang. Dia belum tahu cara kasih makan sapi yang baik. Dia belum tahu cara kasih makan mungkin ikan kolam yang baik. Dia belum tahu cara bagaimana kemudian menerima para turis yang datang. Oleh karena itu, apa yang kita isi di dalam proposal ini adalah merangkum setiap kebutuhan, merangkum bagaimana dia keluar dari asrama itu dia mampu mengelola sumber daya alam yang ada di sini. Dia harus mampu melakukan itu. Kalau orang tuanya, kalau APBD kita tidak mampu mengkuliahkan dia, tetapi dia keluar dengan berbagai macam pengalaman, dia bisa menjadi penjual sayur yang baik karena pada saat dia di asrama ada jam tertentu semua turun dan bikin kebun sayur yang baik. Bibit dari mana? Dari dinas teknis terkait. Kita libatkan. Ayam dari mana? Dia mau makan telur ayam, kenapa tidak bisa piara ayam di lokasi itu? Melatih mereka supaya kemudian mereka menjadi tenaga-tenaga yang siap pakai di bawah. Kita semua hanya bermimpi, berpikir bahwa nanti setelah dia tamat dia jadi ini. Semua itu ada batas. Tapi lahan yang ada di sini tidak pernah ada batas. Oleh karena itu kami meminta lahan banyak bukan karena kami serakah. Tetapi waktu yang kosong itu, dia sekolah sekian, jam sekian dia harus ada di lahan. Pertanyaan harus turun. Kami minta Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan setiap SKPD mendorong supaya mereka turun kasih latihan anak-anak bagaimana cara tanam sayur yang baik. Supaya mereka menjadi penjual sayur yang berdasi. Mereka tahu bagaimana, oh iya, kami mau makan telur, tidak usah harus kita beli. Mereka bagaimana cara memelihara ayam. Ke depan mungkin uang APBD tidak usah. Supaya mereka mengelola dan mereka bisa memperoleh uang. Mereka pulang ke kampung, mereka bagaimana cara mengatur. Jadi bukan hanya untuk mereka sekolah belajar, tetapi juga mereka belajar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Bertanam, bagaimana kemudian ikan itu harus dipelihara, ikan air tawar, peternakan. Itu yang kami minta lahan itu. Tujuannya tidak ada untuk memperkaya misi. Misi tidak datang untuk memperkaya diri. Misi datang untuk satu tujuan manusia dan manusia. Kami rindu supaya setiap ke kampung itu ada anak-anak berdiri dan dia menjadi MC yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan kami rindu kalau dia ada di situ bagaimana kemudian ada ajar dia bagaimana tahu bisa kerja kursi meja kantor atau segala macam. Karena dia dididik di pola asrama. Kami rindu itu. Tapi sayang, kami terbatas karena anggaran. Kami tidak punya uang, tapi kami punya hati. Sebagai ketua, saya atas nama pemimpin yang hari ini kami hadir, menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil dan seluruh SKPD yang selama ini tidak pernah menutup pintu untuk menerima saya yang muka ganteng sedikit hari ini untuk ketemu. Dan saya minta bahwa kepala PU kami belum punya gambar untuk asrama. Besok saya dengan Pak Roy ke Bapak, saya kasih gambar umum Bapak gambar. Bapak Wakil, saya sudah kasih tahu beliau ini. Nanti Bapak tugaskan beliau untuk membantu kami sebagai ini tim. Bapak Wakil mungkin sudah jadi tim untuk suksesnya asrama ini. Kami merindukan mereka yang keluar dari asrama ini setiap tahun itu mereka tidak boleh kuliah di luar. Kuliah di sini kita ada yang mau siapkan oleh pemerintah daerah atau yang ada di sini. Tapi mereka tidak lagi mungkin tangan taruh sini. Tapi mereka mampu untuk kemudian memberdayakan dirinya sendiri dengan apa yang dia punya pada dirinya. Karena kita semua lahir dari orang susah.
Jadi terima kasih banyak bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak dan respon kuat, semangat kuat dari Bapak Wakil untuk kemudian merespon proposal ini. Bapak punya hati untuk negeri ini. Kita semua punya hati untuk negeri. Bapak-bapak punya hati untuk negeri ini. Termasuk Ibu Iva yang selalu kami telepon. Tengah malam tuh, ibu saya tidak ganggu ibu. Tapi maksud saya telepon untuk hal ini. Jangan ya. Iya. Jadi sekali lagi sebagai ketua, Bapak Wakil, saya punya SK itu SK mungkin seumur hidup dari pastor yang duduk itu. Terus saya urus barang ini. Jadi SK itu tidak bisa dicabut, Pak. Ya, jadi saya di Bapak-bapak orang karena saya SK dari pastor langsung untuk urus barang ini. Karena barang ini sudah panitia ganti panitia barang tidak jadi. Padahal mimpi besar untuk anak-anak yang kami bawa 3 orang ini, itu harus mereka hebat. Jadi ada nanti secara teknis saya akan ke dinas masing-masing untuk menjelaskan, dan saya akan ke kepala PU. Bapak kepala PU, saya langsung minta waktu. Besok jam berapa Bapak? 10. Jam 10 ya Bapak di ruang Bapak ya. Kita diskusi menyangkut gambar ya. Romo, saya tugas satu selesai Romo. Waktu terakhir saya serahkan ke Bapak Romo dan Bapak kepala PSW. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, saya tidak sebut satu persatu, dan juga yang menemani, yang saya kasihi tim dari yayasan. Saya rasa senang sekali mendengar respon dari Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kepala Dinas yang terkait. Saya merasa apa yang kami impikan, kami rencanakan mendapat respon yang positif, mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Saya merasa juga kita memiliki misi yang sama, kita memiliki niat yang sama, kita ingin membangun, kita ingin membentuk adik-adik kita, anak-anak kita, yang kita berharap bahwa nasib mereka itu harus lebih baik dari kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi. Kamu boleh lapar sekarang, tapi jangan lapar seperti kami dulu. Kamu boleh menderita sekarang, tapi jangan menderita seperti kami dulu. Penderitaan kamu harus lebih sedikit ringanlah dibandingkan dengan kami. Kenapa? Karena ada kami sekarang yang mau membantu kamu. Itu yang ingin kita katakan kepada mereka. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga kepada Bapak Kepala Dinas yang merespon positif niat baik dan rencana baik kami ini. Ini adalah rencana kita demi anak-anak kita, demi generasi berikut, generasi yang akan menggantikan posisi kita nanti ketika tiba saatnya. Terima kasih. Tidak sempurna kalau Bapak belum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat anak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak-bapak para dinas, pastor, para SMA, dan panitia yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya tidak bicara banyak. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Pak Manu, juga anak saya yang dapat kumpul setiap hari di Bapak, tapi sekarang dia sudah tobat. Jadi dia sudah kerja setengah mati. Terima kasih banyak Pak Manu dengan anggotanya, dan terima kasih juga kepada
semua yang ada di sini, terutama dari pihak pemerintah daerah yang dalam responnya tadi sangat menyenangkan saya. Saya sebagai ketua sudah tua sehingga hal-hal seperti ini saya serahkan kepada anak muda, kepada suster yang kepala sekolah yang begitu disiplin dan keras. Dan terus terang saja bahwa khusus SMA kami itu Papuanya banyak. Karena prinsip saya, suster juga tahu bahwa memang waktu masuk pertama ada tes SMA 2, tesnya terima 10 besar dari SMP, tapi dari tes lain berarti lulus keluar. SMA 1 juga begitu. Kalau saya bilang kepada sekolah, kalau mereka tidak lulus ini kemana? Ini mereka punya tanah. Jadi kamu buat tes, tapi nama dalam kritik 02 kamu terima. Kita didik mereka sampai 3 tahun, kalau mereka tidak mereka. Ini saya, sehingga suster ikut, dulu satpol juga ikut, semua ikut, sehingga kami kalau SMA kita itu paling banyak anak Papua. Tahun lalu 389, hanya 100 lebih sedikit yang non Papua. Saya cerita saja, pernah saya masuk di kelas dari luar, dari muka sampai di belakang jalan keliling. Kamu kritik semua, baru saya tanya mereka, ini semua anak Papua ya? Baru yang berani-berani, iya ada satu di situ, dia punya bapak orang Taliban, tapi mamanya juga Papua. Lucu, jadi saya senang sekali kalau anak Papua menjadi orang. Seprinsip saya dari dulu, setelah saya ditugaskan di Papua tahun 1968, mulai mengajar di SD Bintuli 2 tahun, kemudian pindah ke Solo 5 tahun di SD Negeri, lalu 75 pindah ke Papua 16 tahun yang dapat Bapak Bupati ini, kemudian pindah ke mana 10 tahun dari kepala SMA di sini, pindah ke Papua. Prinsip saya bilang seorang guru prinsipnya bahwa kalau dia di Papua ya harus mendidik, terutama bukan berarti melecehkan dan bukan, sama-sama tidak sayang anak Papua, tapi terutama sama-sama tidak sayang anak murid dari manapun dia datang, orang Indonesia. Tapi anak Papua itu harus diperhatikan khusus karena mereka harus menjadi lebih hebat daripada guru. Kan prinsip saya itu ada orang pintar bilang begini, seorang guru, seorang murid kalau dia dididik artinya dia menjadi lebih hebat dari guru, itu baru guru berhasil. Dan kalau muridnya itu tetap dari murid biasa, guru itu tidak berhasil. Nah itu yang harus ada dalam diri seorang guru. Saya juga masih guru sampai saat ini, walaupun sudah usul, tapi masih tetap sampai sekarang. Jadi saya guru-guru kita seperti itu, jangan dikeluhkan kemana-mana bahwa guru begini. Jadi saya biasa omong dengan saya punya guru kata beberapa. Saat ini menurut pengalaman saya ada 2 macam guru. Guru karena panggilan hidupnya untuk jadi guru, atau guru karena tuntutan hidup. Beda. Tuntutan hidup berarti guru itu kalau gaji terlambat lagi tidak mau datang. Kalau panggilan hidup, ada uang tidak ada uang, dia tetap jadi guru di depan kelas. Jadi saya sekali lagi ucapan terima kasih banyak dan tulus kepada panitia, Pak Manu dan kawan-kawan, juga kepada pimpinan-pimpinan sekolah di sini, suster, dan terutama juga sekarang kepada anak-anak saya, Wakil Bupati yang pasti menerima sekarang, dan kepala dinas yang lain. Terima kasih banyak. Baik, dengan demikian Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas, Bapak Manu, suster dan teman-teman, demikian pertemuan kita dalam rangka penyampaian proposal dan penajamannya terkait dengan pembangunan asrama. Sekali lagi atas nama tim kami mengucap terima kasih kepada Bapak Wakil dan